2021 baru tiba. Tetapi sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Majenis Sulawesi Barat. Kami dapat informasi di Kecamatan Marunda, Getaran gempa juga terasa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu, saudara, akibat gempa pasien di dalam rumah sakit harus dievakuasi. Seperti yang terlihat informasi lain, saudara, kekuatan gempa Sulawesi Barat, sebuah pasien dievakuasi ke lapangan kesehatan sekitar dari Tuhan pada. Hingga pasien saudara rasakan langkah selain gempa, sempat panik wisatawan. Informasi dari BMKG, gempa terjadi di 19 km bawah dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, di dalam di Pantai Pangandaran yang dekat. kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Hampir setiap tahunnya, Indonesia selalu memiliki kisah kelam akan datangnya bencana alam. Salah satunya ialah gempa bumi. Setelah tercatat gempa bumi tektonik sepanjang tahun 2009 sampai 2019, telah terjadi gempa bumi sebanyak 71.628 kali. Selain itu, dalam rekapan tahun 2020 telah terjadi gempa bumi sebanyak 8.264 kali, di mana jumlahnya pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 11.515 kali kejadian gempa. Bencana yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik atau bahkan karena pergerakan aktivitas magma gunung berapi ini mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Kerusakan dan kerugian tersebut adalah kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa. Hal tersebut merupakan persoalan yang harus kita selesaikan. Belum lama ini, Provinsi Sulawesi Barat diguncang oleh gempa 6,2 skala Richter yang mengakibatkan korban jiwa hingga 105 orang. Angka ini terbilang cukup besar dan menimbulkan duka yang cukup dalam bagi keluarga korban. Kurangnya teknologi yang memadai untuk membantu pencarian korban turut andil dalam bertambah jumlah korban. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi gempa bumi yang terjadi, antara lain dengan memberikan bantuan dana sosial, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan membangun kembali wilayah yang terdampak. Hal itu sangat membantu dalam memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat yang terdampak. Akan tetapi saat ini, dari sisi teknologinya sendiri, teknologi mitigasi bencana hanya terbatas pada prabencana, seperti peringatan dini, dan belum ada teknologi yang berpengaruh dalam penanggulangan pasca bencana, khususnya saat proses evakuasi penyelamatan korban dilakukan. Maka dari itu, kami mengajukan konsep alat dengan tajuk Arm Plane. Solusi futuristik ini menggunakan konsep hybrid quad plane, pesawat tanpa awak dengan kendali otonomus dengan menggunakan prinsip kerja pesawat fixed wing dan multicopter yang dapat landing dan take off di mana saja secara real time untuk melakukan monitoring wilayah terdampak gempa bumi serta melakukan pendeteksian korban bencana. Yang membuat inovasi ini diunggulkan yaitu hybrid quad plane dapat mencari korban akibat tertimbun di bawah reruntuhan dengan menggunakan ultra wideband atau UWB, rada wireless untuk mendeteksi adanya seluruh pergerakan korban seperti alat gerak, detak jantung, serta pernafasan. Selain itu, juga pesawat ini dilengkapi oleh image processing, salah satu pengaplikasian machine learning dalam pengolahan gambar untuk memproses adanya bentuk tubuh korban yang dideteksi. Ketika hybrid quad plane melakukan misinya, pesawat ini akan melakukan monitoring wilayah terlebih dahulu dalam mode fixed wing di ketinggian 100 meter. Selanjutnya, hybrid quad plane akan terbang rendah low altitude pada ketinggian 15 meter untuk mencari korban yang tertimpa reruntuhan dalam mode kopter menggunakan gelombang ultra wideband yang memancar ke dalam reruntuhan dengan wide range 30 meter dan melakukan image processing menggunakan kamera untuk mengenali apabila terdapat bentuk tubuh korban yang terlihat. Hasil pendeteksian ini nantinya akan dikirimkan melalui sinyal ke pusat kontrol untuk diteruskan ke tim-tim pencarian yang bekerja di lokasi bencana. Hybrid quad plane
memiliki spesifikasi yaitu Ultra Wideband atau UWB yang terletak di dalam pesawat dengan material composite fiberglass seberat 2,5 kg pada wingspan 240 cm dengan endurance terbang 45 menit menggunakan baterai lithium polymer 10.000 mAh 6 sel dan 5.000 mAh 4 sel yang memiliki kecepatan terbang pada mode fixed wing 15 meter per second dan mode multicopter 5 meter per second. Jangkauan yang luas sebesar 1 kali 1 km guna mempercepat dan memudahkan proses pendeteksian korban dan monitoring wilayah kerusakan akibat gempa bumi. Kami percaya, melalui inovasi dan teknologi alat futuristik kami ini, korban gempa bumi dapat terminimalisasi, serta perencanaan pembangunan kembali wilayah yang terdampak dapat diatasi dengan sigap. Selain itu, alat futuristik ini dapat menjadi solusi dari permasalahan isu nasional bencana alam, dan juga pencapaian salah satu tujuan SDGs, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur sebagai isu global.